Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 6 Agustus pukul 6 lewat 20 menit. Gua mau bahas saham ITMG dan saham UNTR. ITMG belum rilis keuangan kuartal 2 tahun 2024, tapi gua mau bahas karena ada yang komen dan ada yang minta. Kemarin kan gue bahas saham gini, beberapa bulan lalu ya, gua membahas ketika harga nikel sedang meroket 2 bulan yang lalu nih guys nih di video ini. Ketika harga nikel lagi meroket, ya, gua sampaikan ada beberapa perusahaan yang memang dia pure nikel atau dia berinvestasi di nikel, ya. Nah, gue bahas di sini dan gue menyampaikan bahwa kalau disuruh memilih di antara perusahaan-perusahaan yang relate dengan industri nikel ketika harga nikel lagi naik, ya gue pilih UNTR. Kenapa? Karena dia adalah perusahaan yang berinvestasi di sektor nikel. Alasan lebih rincinya, lu bisa lihat di sini. Alhasil ketika harga nikel roboh, ya, yang lain sahamnya ikut roboh, kayak NCKL, kayak Inco, Antam, gitu ya. UNTR, enggak. Labanya, enggak juga. Gitu loh guys. Itu 2 bulan yang lalu. Kemudian, beberapa hari lalu ya ada yang minta dibahas bang kalau misalkan disuruh memilih Astra sama bukan beberapa hari lalu sih kemarin ya, kalau dibahas Astra Internasional sama UNTR lu lebih pilih mana gitu. Gue juga udah bahas di video ini. Ada lagi yang minta dibahas bang kalau saham UNTR sama ITMG pilih mana. Nah, sebenarnya gini guys, ITMG sama UNTR ya ini mungkin karena harganya lagi sama-sama 24.000, market lagi begini jadi agak galau ya, agak galau. Nah, sebenarnya kalau lu koleksi keduanya nggak masalah. Kenapa? Karena sebenarnya ini berbeda segmen, ya. Berbeda segmen. Berbeda dengan Astra sama UNTR. Kalau UNTR-nya membaik, Astranya belum tentu membaik karena ada sektor otomotifnya itu yang menyumbang sekitar 40% dari pendapatan. Kalau UNTR sama ITMG berbeda segmen. Betul, relate dengan kenaikan harga batu bara. Tapi kita lihat UMPR itu adalah bisnisnya mesin konstruksi, kontraktor pertambangan, penambangan batu bara, penambangan emas dan sebagainya. Yang berkontribusi terhadap pendapatan UMTR paling besar adalah kontraktor pertambangannya, jasa pertambangannya. Jadi dia dari 32 triliun ya. Laba sebelum pajak penghasilannya itu sekitar 6,4 triliun. Berarti kan sekitar 20%. Gede 20%. Nah, penambangan batu baranya ini di Pama Persadanya. Pama Persada itu perusahaan yang ya kontraktornya gitu, jasa kontraktor batu bara, pertambangan batu bara termasuk salah satunya yang ngurusin di PTBA. Itu guys. Nah, UMTR juga ada batu baranya, ada. Cuman produksinya masih kecil, masih di angka 12 juta ton. Kecil kalau dibandingkan dengan Adaro. Adaro bisa sampai 60 juta ton. ITMG pun ya, nanti kita bahas. Kemudian Indika, Indika itu bisa sampai 28 juta ton. Nah, UNTR punya batu bara juga. Cuman dari pendapatan sebesar 17 triliun, ya, laba sebelum pajak segmen tersebut adalah 2,8 triliun. Artinya sekitar 11%. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi ITMG, walaupun semuanya mempengaruhi ya, cuman yang paling besar adalah kontraktor pertambangannya ini. Mesin konstruksinya juga. Mesin konstruksinya dia menyumbang 25 triliun, tapi dari 25 triliun ini laba sebelum pajak segmennya itu cuma 1,7. Itu ada di angka 6%. Ini 6%, ini 20%, ini 11%. Jadi sebenarnya yang si UNTR ya pundi-pundi uangnya paling banyak nih ya guys ya. Semuanya banyak, tapi yang paling banyak datang dari kontraktor pertambangannya itu, jasa pertambangannya. Jadi kalau misalkan ada yang kontraktor pertambangan UNTR ya itu pundi uangnya UNTR. Nah, sekarang kita ke ITMG. ITMG adalah perusahaan yang pure batu bara. Pure batu bara. Dia mengekspor ke Cina, Jepang, Thailand, Filipina dan sebagainya. Porsinya sekitar lebih dari 70% diekspor. Lebih dari 70% diekspor. Artinya UNTR sangat ya ini nih guys, UNTR sangat sangat ini relate, sangat relate dengan kenaikan dan penurunan batubara, harga batubara. Dan UNTR biasanya
akan dipengaruhi ya dia ITMG itu ya kalau USD naik ITMG juga diuntungkan. Nah, jadi ini berbeda segmen. Jadi ITMG itu mengoperasikan beberapa tambang, ada Truba Indo Coal Mining di Kutai Kalimantan, Indominco Mandiri, Barito Eka Tama, Baru Tama. Ini Jorong Baru Tama yang kemarin kita bahas, dia salah satu konsumennya TPMA ya guys, TPMA. Ada Geraha Pancakarsa dan Tepian Indah Sukses. Ini diproyeksikan akan beroperasi di kuartal 2 tahun 2024. Ya, berarti ada potensi Q2-nya ITMG itu lebih baik, mungkin jauh lebih baik daripada Q1-nya ITMG. Walaupun di sini si Geraha Pancakarsanya itu bisa menghasilkan atau memproduksi 1,4 juta ton. Kalau yang Tepian Indah Sukses sekitar 400.000 ton. Nah, dari beberapa tambang-tambangnya ITMG, total ITMG bisa memproduksi sekitar 20 sampai 25 juta ton. Berikut dengan penjualannya. Volume produksinya bisa 20 juta ton, volume penjualannya bisa sekitar 24 sampai 25 juta ton. Jadi berbeda nih dengan ini nih, ya kan? Sudah begitu seperti yang dikatakan, harga atau laba ITMG sangat tersengat dengan harga acuan batubara. Walaupun batubaranya naik ke angka 400 US dollar seperti tahun 2022 itu guys ya, belum tentu average selling price-nya perusahaan-perusahaan batubara di Indonesia, terutama ITMG naik ke harga segitu. Karena sebenarnya ada average selling price ya, yang harga acuan ini cuma acuan gitu, belum tentu mereka menjualnya di harga segitu. Average selling price-nya ITMG itu ada di angka 98 US dollar per ton dan itu cukup tinggi. Ada loh perusahaan batubara yang average selling price-nya itu di angka 40, 50, 60 US dollar per ton. Bermacam-macam, semua banyak faktor, terutama dari faktor kalori. Kalau kalorinya rendah, average selling price-nya juga rendah. Nah, sekarang kesimpulannya bagaimana? Kalau misalkan lu mau mencari yang konsisten, ya ini kesimpulannya guys, kesimpulan. Kalau lu mau mencari yang konsisten, lu pilihnya UNTR. Cuman kalau lu mau mencari yang tersengat ya, laba dan pendapatannya bisa tersengat dengan harga batu bara, ya lu pilihnya adalah ITMG. Kalau lu mau mengkoleksi keduanya, nggak apa-apa karena sebenarnya walaupun sama-sama relate dengan harga batu bara, kan kalau misalkan kinerja di pertambangan semakin ramai, UNTR juga kebanjiran guys, kebanjiran cuan, kecipratan cuan. Kenapa? Karena mesin konstruksinya juga banyak permintaan. Karena kontraktor pertambangannya juga banyak permintaan. Dia bukan cuman dia nggak cuman ke misalkan ya, setahu gue sih ITMG nggak pakai PAMA deh. Tapi perusahaan tambang di batu bara di Indonesia itu ada banyak. Dan banyak juga yang menggunakan jasa pertambangannya UNTR. Gitu guys. Sekali lagi, kalau misalkan lu menanyakan gua ya, kalau misalkan lu mencari konsisten, ya sama nih kayak video yang sebelumnya nih yang soal nikel. Kalau lu mencari konsisten, UNTR jawabannya. Coba harga batu bara ngedrop. UNTR drop banget nggak labanya? Enggak. Tapi kalau harga batu bara booming, UNTR juga nggak bisa tinggi-tinggi banget. Gitu loh guys. Jadi itu perbedaannya. Kalau misalkan lu mau mengkoleksi keduanya pun nggak masalah. Kalau lu mau mengkoleksi saham yang bisa sangat tersengat dan relate dengan harga batubara, ITMG jawabannya. Karena yang satu merupakan jasa pertambangan, punya batubara juga tapi tidak sebesar ITMG, ya kalau kita bandingkan ya. Nah itu guys, jadi dua perusahaan ini bisa lu koleksi sebenarnya berbarengan. Dan disclaimer gini guys ya, yang pertama, kita membandingkannya hanya dua konteks perusahaan ini aja. Jangan dibandingkan, jangan. Kalau gue sih mendingan nyerok Goto gak, Bang, kalau misalkan harga sekarang. Jangan dibandingkan begitu karena kita hanya membicarakan dua perusahaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bukan berarti kalau lu memilih salah satu yang lainnya itu tidak layak dikoleksi. Kayak begitu. Ya karena kita membahas dua perusahaan ini gitu loh guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.